memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami mempersembahkan doa malam kami. Semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah saudara, malam hari ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Nina Suhartina di Salatiga. Sudah cukup lama ini sebetulnya pertanyaan ini, tetapi karena saya perlu merenungkannya untuk menjawabnya, maka baru sekarang saya jawab ya. Pertanyaannya bunyinya begini. Jadi Ibu Nina, Ibu Suhartina di Salatiga mendapatkan di media rupanya media sosial ini, di media sosial tentang status Yesus sebagai juru selamat. Jadi ada seseorang yang berkhotbah di situ, seorang hamba Tuhan yang dinilai besar di Indonesia ini, dan menyatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Nah itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Status Yesus sebagai juru selamat. Kemudian juga ada pertanyaan lain yang akhirnya berkembang, pertanyaannya Bu Nina, tentang Tuhan itu satu pribadi, atau sekarang kita kenal sebagai paham oneness ya, tulisannya onesis ya. Paham oneness, Tuhan itu satu pribadi. Kemudian disambung dengan pertanyaan yang berikutnya, di surga itu ada berapa tahta? Itu pertanyaan dari Ibu Nina di Salatiga. Nah, untuk menjawab ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca satu ayat yang mendasari. Ini salah satu, nanti saya ingin menyampaikan beberapa ayat walaupun mungkin tidak saya baca semua. Saya baca salah satunya dari 1 Yohanes pasal 5. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Nina ini bagi saya tidak mudah, tapi yang saya pahami adalah bahwa pergumulan masalah oneness sama Tritunggal terutama itu sudah ada sejak abad-abad awal kekristenan terbentuk. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian disambung dengan kisah para rasulnya Tuhan Yesus mendirikan gereja. Nah kemudian mulailah pergumulan-pergumulan teologi waktu itu. Jadi pergumulan teologi ini sebetulnya sudah ada sejak dulu. Jadi kalau kita sekarang ini baru mendengar istilah
oneness itu menjadi populer itu karena sekarang media itu begitu terbuka dan siapa saja bisa menggunakan media itu dengan bebas. Dan perdebatan atau apologetika mengenai oneness dan Tritunggal ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama, khususnya di lingkungan orang-orang yang mempelajari teologi. Jadi di kelas-kelas teologi itu sudah sering muncul ini. Mungkin Bu Nina mendapatkannya baru sekarang sebagai jemaat, ya kita yang sebagai jemaat biasa itu mendapatkannya baru saja. Tapi sebetulnya ini sudah bukan barang baru seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mencermati? Nah, ini yang penting supaya kita sebagai jemaat tidak dibingungkan. Perdebatan yang sudah berlangsung ribuan tahun ini ya, dan melahirkan banyak sekte atau banyak aliran sebetulnya. Makanya di dunia ini ada banyak aliran teologi yang kemudian melahirkan denominasi. Makanya denominasi yang satu dengan yang lain kan berbeda. Jadi ada yang memutuskan baptis itu hanya percik saja. Yang lain, denominasi yang lain memutuskan baptis itu harus selam, gitu. Lalu yang lain memutuskan baptis itu hanya memegang bendera sambil mengucapkan sumpah. Nah, ini yang berbeda itu doktrinnya. Pemahaman akan bagian-bagian firman Tuhan tertentu yang pada akhirnya ditetapkan menjadi doktrin. Nah, itu nanti akan mewarnai perbedaan dari denominasi, atau kita mengenalnya sinode sekarang. Jadi sinode yang satu dengan yang lain itu kan berbeda. Orang pengakuan iman rasulinya saja bisa berbeda kok saudara, antara sinode yang satu dengan yang lain. Nah, begitu. Nah, itu nanti berdasarkan doktrin ini. Nah, saya ingin mengajak Bu Nina khususnya sebagai penanya itu supaya tidak dibingungkan, tetapi kita memilih satu doktrin yang menurut kita paling benar dan itu dipegang, gitu ya. Tapi kalau masing-masing penganut ini kemudian mengatakan yang lain itu sesat, kalau menurut saya tunggu dulu ini, karena pergumulan ini sudah sejak dulu. Itu mirip pergumulan antara aliran teologia Calvinis dan apa yang satu, Arminian, ya. Calvinis dan Arminian itu tidak bisa saling menyesatkan. Ya sudah, tinggal Anda ikut yang mana gitu saja. Nah, sekarang mari kita mencermati yang akhir-akhir ini, khususnya di lingkungan jemaat, kita mendapati ada yang mengetengahkan apologetika mengenai oneness sama Tritunggal. Nah, jadi yang saya pahami, sementara pertanyaan dari Ibu Nina ini disampaikan kepada saya banyak merenungkannya. Yang saya dapati adalah bahwa kita mendapati ada dua paham setidaknya yang sekarang muncul, ya. Sebetulnya ini sudah, sekali lagi, sudah ada sejak dulu, hanya tidak muncul ke permukaan begitu. Tapi karena sekarang ini media itu begitu mudahnya digunakan oleh setiap orang, maka kemudian muncul. Nah, aliran Tritunggal yang banyak dianut gereja-gereja di Indonesia itu percaya bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Tetapi ada tiga pribadi. Jadi tiga pribadi, saudara, tiga sosok begitu. Tiga pribadi tapi satu hakikat. Bapa, Firman yang menjadi manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Putra atau Firman yang menjadi manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus
itu sebetulnya pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Itu yang berpegang kepada paham Tritunggal. Nah, yang satu lagi paham oneness. Oneness itu berpegang bahwa Tuhan itu satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Roh Kudus, itu satu pribadi, bukan tiga pribadi. Nah, kenapa bisa begitu? Setelah saya merenungkan cukup lama, saudara-saudara. Nah, ini karena memang kalau menurut saya itu namanya rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu keberadaannya semacam itu, dan tidak bisa dikupas atau tidak bisa dianalisa oleh pikiran manusia. Makanya pikiran manusia hanya bisa mengupasnya atau mencermatinya sesuai dengan daya pikir yang kita punya. Karena kita mendapati fakta, jadi untuk pertama ini jawaban saya kepada Bu Nina, saya lebih banyak ingin menyampaikan kita mencermati saja apa yang terjadi ini. Makanya judul renungan sore hari ini adalah mencermati paham oneness dan Tritunggal. Mencermati. Nah, saya mendapati fakta-fakta Alkitab tentang Yesus Kristus yang nanti itu akan menjadi doktrin. Nah, doktrin itu lahir dari pemahaman teologi tertentu, pemahaman manusia akan Tuhan, dan itu bisa berbeda. Sekali lagi, itulah yang menyebabkan nanti ada banyak sinode yang berbeda-beda mengenai peraturan dan juga doktrinnya, saudara. Ya. Tapi kalau menurut saya, sekali lagi, jauh sebelumnya ini saya ingin menyampaikan, masing-masing sinode itu tidak bisa saling menyalahkan. Ya, biarkan saja orang berpendapat mengikuti aliran yang mana, selebihnya Tuhan yang menjadi hakim. Gitu. Ya. Nah, saya mendapati fakta-fakta ayat tentang Yesus Kristus yang kemudian dapat menimbulkan banyak penafsiran. Setidaknya terbagi dalam dua besar tadi, oneness dan Tritunggal. Nah, kalau aliran oneness itu berpegang atau mengacu kepada beberapa ayat yang ingin saya ketengahkan berikut ini. Ini hanya beberapa ayat saja. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang lain, bagian-bagian Alkitab lain yang mendukung. Tapi setidaknya saya mendapati di Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Injil Yohanes pasal 14 ayat 9, itu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Filipus, muridnya. Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dan Tuhan Yesus menjawab di Injil Yohanes pasal 14 ayat 9, Filipus, sudah cukup lama engkau mengikuti aku, tetapi engkau tidak mengerti juga. Karena barang siapa sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Nah, jadi ini jelas pernyataan Tuhan Yesus ini berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ya, artinya Yesus itu kan Bapa sendiri. Ya, begitu. Kemudian di bagian Alkitab yang lain, di Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, Tuhan Yesus juga menyatakan kembali, aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini ayat-ayat yang cukup jelas dan tegas. Nah, tapi kemudian aliran Tritunggal itu juga berpegang kepada ayat-ayat yang lain. Di bagian lain, di Matius pasal 26 ayat 39 juga ayat 42, itu disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapanya yang di surga. Jadi kalau begitu kan Tuhan Yesus berdoa.
dan berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Nah, begitu. Nah, ini kan berarti ada pribadi yang lain yang di surga. Di surga ada pribadi namanya Bapa. Dan di dunia waktu itu ada pribadi namanya Yesus. Nah, begitu. Dan nanti setelah kita meneliti, Tuhan Yesus itu menyebut Bapa-Ku yang di surga itu. Di keempat Injil itu lebih dari 30 kali. Artinya menunjukkan fakta bahwa di luar pribadi Yesus Kristus itu ada pribadi lain, namanya Bapa. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu, itu pemikiran kita jadi penuh tanda tanya. Bagaimana ini? Ya. Tapi jelas ayat-ayat ini tidak bisa dibantah bahwa pribadi Bapa dan pribadi Tuhan Yesus itu pribadi yang berbeda. Nah, kemudian ayat yang tadi kita baca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini yang kemudian dipakai sebagai pegangan, antara lain yang dipakai sebagai pegangan ayat firman Tuhan yang menyatakan bagi aliran Tritunggal bahwa Tuhan itu satu, tapi 3 pribadi. Tapi 3 pribadi itu satu hakikat, seperti itu. Nah, ini kemudian ditambah lagi dengan Yohanes pasal 14 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain." Nah, saya menggunakan yang terjemahan baru edisi pertama. Itu di situ 2 kali disebutkan, yaitu di Yohanes pasal 14 ayat 16 dan surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 itu disebutkan dengan kata seorang. Jadi Roh Kudus itu disebutkan sebuah pribadi, seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan daya. Roh Kudus itu juga bukan ajian. Roh Kudus itu bukan sebuah kekuatan atau kuasa tertentu saja, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Nah, gitu. Nah, jadi dengan fakta-fakta di Alkitab ini, maka ada paham yang menitik beratkan kepada salah satunya, yang menitik beratkan kepada satu pribadi atau aliran Oneness, itu menyatakan Tuhan itu satu pribadi, Bapa. Ya, Yesus itu juga Bapa, Roh Kudus itu juga Bapa, Roh Kudus ya Yesus, gitu. Jadi dengan penjelasannya yang cukup panjang kalau dijelaskan, tetapi mereka berpendapat bahwa Tuhan itu satu pribadi, bukan 3 pribadi, seperti itu. Itu aliran Oneness. Nah, tetapi aliran Tritunggal itu berdasarkan dengan ayat-ayat tadi, mereka berkata, wah, enggak bisa itu kalau satu pribadi. Buktinya Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapaknya. Maka apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Enggak bisa. Ada pribadi sendiri di surga. Lalu Yesus ketika menjadi manusia, itu dia menjadi pribadi tersendiri yang ada di dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dunia, surganya tidak kosong. Di sana ada Bapa, begitu. Nah, makanya aliran atau paham yang menganut ketritunggalan Allah atau ketritunggalan Tuhan, nah itu kemudian menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah 3 pribadi, tapi satu hakikat. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa
ada 3 yang beri kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Tapi ketiganya adalah satu. Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi dari dua aliran atau dua paham yang kita kenal ini, yang benar yang mana? Gitu. Itu kalau saya berpendapat sesuai dengan pencapaian pikiran kita manusia saja. Jadi Tuhan itu tidak bisa dianalisa oleh pikiran kita seperti menganalisa sebuah matematika. 1 tambah 1 adalah 2. Tidak bisa. Karena pikiran kita ini terbatas. Kita ini buatan Tuhan. Dan Tuhan itu maha kuasa. Seperti itu. Kemahakuasaannya tak bisa dibayangkan. Kemahakuasaannya melebihi dari kemampuan pikiran kita. Nah, sekarang tinggal saudara mau mengikuti aliran yang mana, paham yang mana? Paham yang Oneness atau paham yang Tritunggal? Banyak jemaat di Indonesia mayoritas banget itu, ya. Ini aliran Oneness ini baru muncul akhir-akhir ini, saya mengetahui baru beberapa bulan terakhir ini, ya. Itu sekali lagi indikasi para ahli teologi, karena sekarang media begitu bebas sehingga muncul di umum. Tapi sebetulnya pergumulan ini, perdebatan dan apologetika ini sudah muncul di kelas-kelas teologi, bahkan sudah menjadi pertanyaan sejak abad-abad awal kekristenan muncul. Nah, begitu. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya mengikut sinode di mana kami bernaung. Ya, di Indonesia kita mayoritas percaya bahwa Allah itu 3 pribadi tapi 1 hakikat, seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, oleh karena itu saya berharap Bu Nina jangan bingung. Mari kita memilih, ya. Karena faktanya kalau menurut firman Tuhan ya seperti itu. Nah, sehingga kalau saya ditanya orang, kalau begitu Tuhannya umat Kristiani itu begitu kok misterius begitu, saya boleh berkata, saya percaya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata seperti itu, ya, bahwa Tuhan itu 3 pribadi itu tidak terbantah, ya. Tetapi juga firman Tuhan berkata ketiganya adalah satu, adalah esa. Ya, saya tinggal menerimanya saja. Seperti itu. Jadi kalau mau kita logikakan, kalau begitu Tuhan itu 1 pribadi gitu, ya silahkan saja. Kalau pengertiannya sampai di situ, ya silahkan saja, ya. Nah, hanya penjelasannya cukup panjang sebetulnya. Yang paham Oneness ini baru muncul dan dikobar-kobarkan pada akhir-akhir ini. Tetapi kalau bapak-bapak gereja yang ada sejak dulu cenderung lebih mempercayai bahwa Tuhan itu Tritunggal. Ya, sebetulnya saya sendiri juga jarang mengucapkan kata Tritunggal, karena kata Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Jadi kalau orang mempermasalahkan Tritunggal itu, makanya saya tidak mengucapkan kata Tritunggal, karena tidak ada di Alkitab. Tapi faktanya adalah bahwa Tuhan saya itu adalah 3 pribadi dan ketiganya adalah 1 hakikat. Sehingga kalau dipertanyakan orang, saya sering menjawab begini, Tuhan saya itu maha kuasa. Dia mau menjadi 3 pribadi mau menjadi 4 pribadi dalam satu waktu gitu, bisa saja, ya. Tapi dia adalah 1. Dan kalau pikiran kita tidak nyampe, ya memang Tuhan itu tidak untuk dianalisa. Tinggal kita percaya saja fakta-fakta bahwa Tuhan mengambil rupa manusia menjadi Yesus Kristus, disalibkan, menyerahkan diri
disalibkan, mati dan dikuburkan, 3 hari bangkit lagi dari antara orang mati, dan 40 hari memperlihatkan diri, naik ke surga, dan sekarang mengutus Roh Kudus. Itu fakta. Jadi saya mempercayai fakta ini, saudara ya. Kalau itu kita harus tidak tergoyahkan. Ya. Jadi jangan hanya karena perbedaan doktrin saudara jadi bingung, bahkan iman saudara tergoyahkan. Oh, tidak begitu. Cara berpikir kita adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tetap adalah, kita percaya, Tuhan yang mengambil rupa manusia. Karena ketika kita meneliti lebih dalam lagi, sejarah suci sudah menubuatkan sejak ribuan tahun yang lalu bahwa akan lahir Mesias, dan buktinya Mesias itu adalah sejarah. Itu bukan dongeng, tetapi sejarah yang ada. Dan Tuhan bangkit, dan sekarang fakta Tuhan memberikan Roh Kudus memimpin saya dan saudara, dan memberi kuasa yang tidak terbantah. Nah, seperti itu. Nah, itu fakta-fakta yang tidak terbantah. Sehingga konsep keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak terbantahkan. Jadi ini jawaban yang pertama. Besok saya masih berusaha untuk menjawab pertanyaan Bu Nina lagi, karena pertanyaannya tidak hanya satu ya, tidak hanya mencermati aliran atau paham oneness sama paham Tritunggal, tapi juga di surga itu ada berapa tahta dan seterusnya. Tadi saya akan berusaha menjawab besok. Tapi untuk jawaban yang pertama ini, saya memberikan nilai seperti ini. Nilai yang dapat saya impartasikan. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Sedang doktrin bisa berbeda-beda menurut aliran teologi yang ada. Gitu ya. Dan kita tidak boleh dibingungkan oleh doktrin yang berbeda itu. Ya, sinodenya berbeda-beda, kepercayaannya berbeda-beda, tradisinya berbeda-beda, tidak masalah. Itu mereka bisa mempertanggungjawabkan masing-masing sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan. Firmannya kan hanya satu juga. Nah itu. Jadi sekali lagi, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Sedangkan doktrin bisa berbeda-beda menurut aliran teologi yang ada. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan untuk Bu Nina, ikuti terus. Kami akan mencoba menjawab bukan hanya kali ini saja, tapi masih akan menjawab pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan live streamingnya jam 6 setiap hari, jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada jam 5 pagi di channel kami. Live streamingnya jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, doa-doanya lebih rinci, dan meneliti seluruh isi Alkitab. Kalau yang doa malam itu fokusnya menjawab pertanyaan dan mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, setia mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.